Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara mencapai 0,21% pada Januari 2026. Defisit ini setara dengan 54,6 triliun rupiah. Sementara defisit kesinambungan primer tercatat sebesar 4,2 triliun rupiah. Dari sisi belanja negara tercatat 227,3 triliun rupiah atau 5,9% dari pagu APBN. Sedangkan pendapatan mencapai 172,7 triliun. Purbaya menuturkan, pertumbuhan pajak pada Januari tumbuh sebesar 30,7% dibandingkan tahun lalu. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi sekaligus peningkatan efisiensi dalam pengelolaan pajak. Secara keseluruhan, Purbaya memastikan APBN tetap berfungsi sebagai penggerak ekonomi dengan defisit yang tetap terkendali. Ia optimis APBN mampu mendukung momentum pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan mulai merealisasikan impor bahan bakar minyak atau BBM dari Amerika Serikat dalam waktu 90 hari ke depan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pembelian komoditas energi senilai 15 miliar dolar AS antara kedua negara. Sebelumnya, Bahlil menyampaikan bahwa impor LPG Indonesia saat ini tergolong besar, yakni sekitar 7 juta ton per tahun. Sebagian pasokan tersebut memang telah berasal dari Amerika Serikat. Namun ke depan, volumenya akan ditingkatkan termasuk untuk komoditas BBM. Di sisi lain, ia menegaskan alokasi dana sebesar 15 miliar dolar AS untuk pembelian BBM dari Amerika Serikat bukan berarti pemerintah akan menambah volume impor energi secara keseluruhan. Langkah tersebut hanya merupakan pengalihan sebagian sumber impor dari negara lain ke Amerika Serikat. Ia menyebut secara keseluruhan neraca komoditas pembelian BBM Indonesia dari luar negeri tetap sama dan tidak mengalami peningkatan. Pemerintah, menurutnya, hanya melakukan penggeseran sumber pasokan dari negara lain ke Amerika Serikat. Berdasarkan dokumen Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR, dari total perjanjian impor energi senilai 15 miliar dolar tersebut, porsi terbesar berasal dari komoditas bensin, yakni sekitar 7 miliar dolar, disusul impor minyak mentah sebesar 4,5 miliar dolar, serta impor LPG sebesar 3,5 miliar dolar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bisa tembus 6% pada kuartal 1 2026. Menurutnya, untuk mencapai target pertumbuhan cepat itu, pemerintah memiliki dana untuk belanja negara pada awal tahun mencapai 809 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menyampaikan belanja pemerintah pada 3 bulan pertama tahun ini akan difokuskan pada percepatan sejumlah program prioritas. Di antaranya percepatan program MBG dengan alokasi anggaran sebesar 62 triliun rupiah serta pembayaran tunjangan hari raya bagi ASN, TNI dan Polri senilai 55 triliun rupiah. Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera, pemerintah menyiapkan dana sebesar 6 triliun rupiah. Sementara itu, paket stimulus ekonomi menjelang Lebaran 2026 dialokasikan sebesar 15 triliun rupiah. Pemerintah juga menganggarkan pembangunan KDMP sebanyak 30 unit dengan nilai mencapai 90 triliun rupiah. Selain itu, tersedia dana untuk program pembangunan 190 unit rumah senilai 20 triliun rupiah. Termasuk pula rencana groundbreaking proyek hilirisasi Danantara dengan nilai investasi sebesar 7 miliar dolar AS atau setara sekitar 110 triliun rupiah. Bank Indonesia mencatat uang beredar dalam arti luas yang mencerminkan likuiditas perekonomian pada Januari 2026 mencapai 10.117,8 triliun rupiah.
Angka ini tumbuh 10% secara tahunan atau lebih cepat dibandingkan pertumbuhan Desember 2025 yang sebesar 9,6%. Dalam laporan uang beredar per Januari 2026, Bank Indonesia menyebutkan peningkatan M2 terutama dipengaruhi oleh kenaikan tagihan bersih kepada pemerintah pusat serta penyaluran kredit. Tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh 22,6% secara tahunan atau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 13,6%. Sementara itu, penyaluran kredit pada Januari 2026 tumbuh 10,2% secara tahunan dengan nilai mencapai 8.416,4 triliun rupiah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Desember 2025 yang sebesar 9,3%. Dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK pada Januari 2026 tercatat sebesar 9.489,2 triliun rupiah atau tumbuh 10,8% secara tahunan atau sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 10,5%. Pertumbuhan M2 juga didorong oleh peningkatan uang beredar sempit atau M1 sebesar 14,9% secara tahunan, serta uang kuasi yang tumbuh 5,4%. Bank Indonesia menambahkan peningkatan M1 disebabkan oleh pertumbuhan giro rupiah dan uang kartal di luar Bank Umum dan BPR yang masing-masing tumbuh 24,9% dan 14,15% atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengumumkan kebijakan tarif global baru sebesar 15%. Ia menyatakan akan memberlakukan tarif hingga batas maksimum 15% sebagai pengganti kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Pada Jumat lalu, Trump sempat mengumumkan tarif bea masuk baru sebesar 10% untuk seluruh barang yang masuk ke Amerika Serikat. Namun sehari kemudian, melalui platform Truth Social, ia menyampaikan bahwa tarif tersebut akan dinaikkan hingga angka maksimum yang diizinkan yakni 15%. Kebijakan ini akan diterapkan berdasarkan pasal 122 dalam Undang-Undang Perdagangan 1974, sebuah ketentuan yang belum pernah digunakan sebelumnya. Aturan tersebut memungkinkan tarif diberlakukan selama sekitar 5 bulan atau sebelum pemerintah wajib meminta persetujuan Kongres untuk perpanjangan kebijakan. Sebelumnya, tarif global 10% dijadwalkan mulai berlaku pada Selasa 24 Februari. Namun hingga kini belum ada kepastian apakah kenaikan menjadi 15% akan langsung diberlakukan pada tanggal yang sama. Trump menyebut keputusan ini diambil setelah pemerintahannya meninjau putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menurutnya merupakan keputusan keliru dan sangat anti-Amerika. Dalam putusan tersebut, para hakim menyatakan Trump telah melampaui kewenangannya saat memperkenalkan tarif global tahun lalu menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional atau IEEPA. Berdasarkan data pemerintah terbaru, Amerika Serikat telah mengumpulkan sedikitnya 130 miliar dolar Amerika Serikat dari kebijakan tarif menggunakan IEEPA dan dana itu disebut harus dikembalikan.